Bu Yulis panggilannya. Oke, Bu Yulis. Pertama silakan Bu Yulis dibaca ayat suci Al-Quran. Silakan. Yang mana, Bu? Agak 2 ayat boleh, agak 2 ayat boleh. Silakan pilih ayat yang mana yang mau Ibu baca, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang silakan Ibu siapkan kertasnya dan silakan ditulis ayat yang saya bacakan. Oke. Siap, Bu? Siap. Wattaqu yawman turja'un. Wattaqu yawman turja'un
Begini Bu. Coba angkat ke atas. Orang tincat, orang tincat. Nampaknya. Oke, dah. Ya baik. Nanti saya bertanya. Ya, pertama coba Ibu Yulis jelaskan apa saja yang Ibu Yulis ketahui atau pahami tentang teori belajar. Belajar Bu. Ditulis jangan. Ya, ya, ya. Nah, Tunggu Bu. ya atau boleh juga dalam menyusun rancangan modul ajar Ibu gitu ya, sesuai dengan prinsip-prinsip Merdeka Belajar itu hal-hal apa yang Ibu perhatikan di situ. Berarti ada pembagian. Nah, baik, pertanyaan yang lain aja lagi ya. Dalam penyimpangan pembelajaran itu ada beberapa hal yang dirumuskan gitu ya. Ada istilahnya TP, ya, ada KTP, ada pendekatan TPACK, kemudian bisa jadi ada istilah PBL di situ, problem based learning, atau mungkin juga ada PJBL, project based learning. Nah, silakan apa yang Ibu ketahui tentang istilah-istilah tadi? TP, KTP, pendekatan TPACK, PBL, PJBL. Nah, coba Ibu jelaskan dari TP dulu. Kalau TP. TP itu adalah tujuan pembelajaran. ATP alur tujuan pembelajaran. Ya, Lalu kalau TPACK tuh, pendekatan TPACK tuh, ini lupa Ibu ya. Kalau PBL tuh, PBL problem based learning. Ya Bu. nah ya, PJBL, Project Bahasa. based learning. learning. Oke. Nah, di modul itu modul ajar Ibu tentang apa? Zakat Bu. Pelajarannya tentang apa? Apa? Zakat. Zakat ya. Zakat apa tuh? Zakat fitrah Bu. Zakat secara umum. Saya Bu. Oh, zakat saja gitu ya. Zakat sebagai fitrah. Islam. Yang keberapa Bu? Pertama. Zakat. Menunaikan zakat rukun Islam yang keberapa tuh? Yang keempat Bu. Bu Lu. Ya. Nah, baik. Tadi kan udah ada istilah. Sekarang coba Ibu jelaskan bagaimana cara Ibu merumuskan tujuan pembelajaran. Cara menuliskan. Dan contohkan, apa contoh rumusan tujuan pembelajaran yang Ibu buat terkait zakat itu? Oh,
menjelaskan siswa dapat Siswa menjelaskan pengertian zakat, Bu. Siswa menyebutkan pembagian zakat fitrah maupun zakat mal. Oke, yang Ibu sebutkan itu terkait dengan tujuan pembelajaran aspek apa? Kognitif kah, afektif atau psikomotor? Kognitif, Bu. Oke. Ya. Yang terkait afektif apa contoh rumusan tujuannya? Yang terkait sikap. Sikap, Ada enggak? sikap, Bu. Apa? Sikap. Ya. Ada enggak rumusan tujuan pembelajaran membiasakan terkait berzakat. aspek Hasil sikap learning, Bu. yang dibuat? Kan tadi tuh terkait pengetahuan tuh menjelaskan apa itu pengetahuan. Yang saya tanya sekarang rumusan tujuan pembelajaran terkait aspek sikap. Apa contohnya yang terkait zakat tadi? Ada nggak itu rumuskan? Nggak ada ya, terkait kognitif saja. Terbiasa Ya. bersabar. Membiasakan anak membayar zakat, Bu. Oke. Membiasakan bayar zakat atau Senang membayar. Berbagi mengeluarkan zakat gitu ya. Iya, Atau berkeinginan bercita-cita suatu saat nanti punya kelebihan harta lalu membayar zakat misalnya kan, itu kan sikap itu semua. Kalau yang keterampilan apa contohnya Keterampilan yang terkait dengan zakat itu ada enggak? Atau psikomotornya ada Cara. misalnya yang terkait itu Cara membayar zakat. apa contohnya? cara membagikan zakat, Bu. Membayar. Cara membayarkan zakat. Nah ya oke. Bu, perlu, Pak. Ya baik. Nah selanjutnya kalau pendekatan TPCK itu yang dilakukan nanti seperti apa? Kan itu ada teknologinya, ya kan? Ada konten, knowledge-nya, gitu, ada pedagogisnya. Nah seperti apa Ibu? Teknologi apa, Bu? Video, Pak. Video. Pakai video ya. Nah videonya itu Ibu yang buat sendiri atau Ibu ambil video yang ada? Bagaimana? Iya. Ibu yang buat? Enggak. Video apa yang Ibu pakai? Zakat fitrah, Bu. Iya, video diambil mungkin si Dodo atau apa gitu kan, dapat dikasih kartun gitu atau gimana? Pakai kanva. Ibu yang buat sendiri. Pakai kanva, Bu. Oh pakai Canva Ibu bikin ya. Nanti Ibu yang menjelaskan gitu. Nanti ada video yang diikut di situ atau Iya. ada gambar, Ada gambar, ya, tuh. atau apa gitu. Ya, oke. Kalau problem based learning itu tahu nggak Ibu sintaknya atau langkah-langkahnya? Kalau mau menerapkan model problem based learning itu apa langkah-langkahnya? Pertama apa dulu? Masalah. Ada Ibu buat Masalah, Bu. apa di kegiatan inti di modul ajar Ibu buat itu ada nggak menggunakan langkah-langkah PBL? Menemukan masalah, Bu. Menemukan masalah, oke. Menyelesaikan. Apa lagi? Berdiskusi, menyelesaikan masalah. Dari Oke. Baik. Di modul ajar itu apa-apa saja komponen yang harus ada di Komponennya, modul Bu. ajar itu? capaian pembelajaran. ATP. Langsung ATP. Ya. Setelah capaian pembelajaran langsung ATP. TP, Bu. Gimana? Tujuh pembelajaran, Bu. 7.
tujuan pembelajaran. Kegiatan pergaulan. Apa? Kegiatan pergaulan. Pendahuluan. Pendahuluan ya wes salah apa bu? Oke. Pendahuluan. Itu apa lagi? Kegiatan inti. Penutup lagi bu. Asesmen. Asesmen Nah, lagi. di kegiatan intinya seperti apa ibu buat? Bisa dijelaskan? Ya, intinya bu. Bagaimana ibu membelajarkannya? Coba ceritakan. Guru menampilkan PPT Berkaitan dengan berkaitan dengan zakat bu. Ya, atau video. tuh. Peserta didik memperhatikan dan menyimak slide yang ada. Slide yang ada. Slide yang ada. Udah bu? Ya, tuh apa lagi? Guru memberikan penjelasan dan penguatan tentang materi, pengertian zakat, pembagian zakat, hikmah zakat. Oke. Kira-kira itu model pembelajarannya apa tuh Bu? Kalau seperti itu, model apa yang ibu pakai? PBL bu? PBL. Ya bu. Kalau PBL tadi apa? Ada orientasi masalahnya ya? Apa orientasi masalah di situ? Di bagian mananya? Hah? Oke. IP3 nih. Oke, sekarang coba Ibu jelaskan tentang materi pembelajarannya ya. Bagaimana cara pendalaman dan penguasaan materi pembelajaran itu Ibu buat gitu? Ibu tahu materi pembelajaran itu kan ada dimensinya ya, ada dimensi pengetahuannya kan dibedakan, ada konsep, ya kan, ada faktual, ada konseptual, ada faktual, ada prosedural, bahkan ada juga metakognisi. Nah, bisa Ibu jelaskan di materi zakat itu yang konseptualnya mana, yang faktualnya mana, yang proseduralnya mana? Atau metakognisinya juga ya Kak ya. Nah, kasih contoh itu. Misalnya konsep ini dari materi zakat itu, yang faktualnya ini. Coba. Metakognitif bu. Apa contohnya? Atau bakat atau bahu. Ada 60 ayat 60. Bukan suratnya. Saya minta Ibu ngasih contoh aja. Misalnya kalau yang konsep contohnya misalnya pengertian zakat itu ya, Iya. macam-macam zakat misalnya, itu kan konsep tuh. Nah, kalau yang faktual itu kan sama dengan kontekstual atau fakta. Apa fakta? Apa misalnya Cara-cara membayar zakat kebiasaan bu. ya, Cara-cara membayar zakat bu. cara membayar zakat atau kebiasaan orang dalam mengeluarkan Zakat. zakat ya, itu fakta ya. Karena kan banyak orang berzakat itu tidak sesuai syariat ya. Iya, Bu. Misalnya dia berzakat ke anak yatim, artinya dia mengeluarkan zakatnya untuk anak yatim, boleh atau enggak? Boleh? Berzakat ke anak yatim boleh? Enggak bu tidak boleh bu Enggak. Nah, kenapa enggak boleh? Tidak mustahil bu. Yang berhak menerima zakat itu siapa aja? Yang berhak menerima zakat? Lambat bu. Laman. Di 8. Serius, itu kan dikatakan ada kan sampai siapa yang berhak menerima zakat di pembahasannya? Parkir apa bu? Parkir. Miskin. Apa?
fakir Nah, miskin, yang fakir, miskin. Apa lagi? amil, Amil. gorim, Rikob. rikob, Sabil. sabil. Fisabilillah. Ada berapa jenis orang yang boleh menerima zakat? Ada berapa jumlahnya? Lambu, 8, 6, 8 Bu, 8. 8. Disebut dengan apa tuh? Mustahik. Apa disebut apa? Mustahik, Mustahik itu orang zakat. yang berhak menerima zakat memang. Tapi Iya. sebutan untuk yang 8 itu apa? Kasnaf. Muzakir, Kasnaf Muzakir. yang zakat. ya. Oke. Nah, sekarang coba Ibu jelaskan tentang penilaian yang dibuat di belajarnya. Apa saja bentuk rancangan penilaian pembelajaran yang dibuat di modul Penilaian ajarnya. sikap. Penilaian sikap Bu, Penilaian sikap dalam bentuk apa instrumennya? Terbiasa membayar zakat. mengerjakan membayar zakat. Terbiasa. Terbiasa akan membayar zakat Bu. Oke. Nah, apa lagi? Pengetahuan, Apa lagi? pengetahuan. Nah, pengetahuan apa bentuk instrumennya? Soal Bu, Oh, soal dalam bentuk memilih ABC. apa tuh namanya milih ABC itu? Objektif. Objektif. Ya itu ya tesnya tes objektif ya. Jadi itu memilih ABC itu namanya pilihan Pilihan. ganda Dan ya, Iya Bu. pilihan ganda atau multiple choice kalau bahasa Inggrisnya. Ya, kan Ibu baca itu. Ada Nah Bu. ya, lupa kali ya. Oke. Nah, Ibu tahu istilah ada tes formatif, ada tes sumatif. Ada Bu. Apa itu? Nah, yang formatif itu apa? Yang sumatif itu apa? Tes setelah siap belajar. jam belajar Bu. Setelah Belajar. Setelah setelah siap. belajar. Itu yang mana tuh? Setelah belajar. Formatif. Formatif. Kalau sumatif? Formatif. Kali satu semester. Satu kali satu semester. Gimana? Satu kali satu semester. Satu semester Bu. Oke, dia ya di akhir semester. Oke. Tapi coba Ibu baca lagi ya, di modul ajar itu sepertinya agak ada perbedaan itu pemahaman tentang tes formatif dan sumatif. Itu coba baca di modul ya, di modul perangkat pembelajaran. Ada Ibu print? Tidak ada Bu. Ada Ibu print? Tidak ada nampaknya Nggak di ada. sini. Tidak ada. Nah, bagusnya itu di print. Oh. Jadi Ibu nanti bisa baca, pahami di situ gitu ya. Jadi nanti kalau ada UP namanya uji pengetahuan gitu Iya ya. Bu. Iya. Nah, itu kan di akhir nanti kan ada UP. Orang banyak tuh gagal di situ. Nah, jadi kalau Ibu baca, sering Ibu baca, Ibu pahami istilah-istilahnya. Jadi nanti kalau Ibu UP, Ibu bisa menjawab dengan mudah gitu. Karena Ibu paham. Kalau Dari kita nggak paham, bingung kita dari yang yang mana di- lah jawabannya Bu, ya. dari yang di print yang tadi Bu. Ya, jadi yang di print itu Nah. sebenarnya dari pernah kan di awal ada pendalaman materi kan? Iya, iya Bu. Ada pendalaman materi, teori belajar dan pembelajaran. Iya. Kan ada belajar teori-teori belajar waktu itu. Ada. Ada behavioristik, kognitivistik, humanistik, sosial. Masih ingat? Iya Bu. Kan banyak teori-teori. Itu ibu coba baca, ibu pahami gitu ya. Iya Bu. Nah, kemudian ada juga kan modul profesional tentang PAI. Kan ada itu penguasaan materi tentang PAI ada kan? Ada Bu. Ada Ibu print? Ada. Enggak. Ada Ibu print? Nah, ada. Enggak ada. Nah, jadi yang belum di print, coba di print. Nah, nanti Ibu baca, Ibu pahami. Nah, jadi nanti kalau Ibu sudah paham, saat nanti Ibu ikut uji pengetahuan, nah, oh, kan udah nanti pilih jawaban yang benarnya yang mana gitu. Sebab yang diminta pemahaman Bu, bukan hafal kita. Karena soalnya itu soalnya hot. Ibu tahu soal hot itu apa? Yang bernuansa
Tahu kan? kurang jelas Bu. Pernah bernuansa Tingkat tinggi, tingkat tinggi, tingkat tinggi. tahu bentuk soal yang hot itu seperti apa bentuknya? Tahu Ibu? Kurang jelas Bu. Pernah Ibu buat nggak? Waktu di MGMP-nya atau di KKG-nya pernah nggak Ibu latihan menyusun soal hot dengan teman-teman sejawat Oh, sesama guru PAI? Pernah nggak? belum lagi Bu. Oh belum ada ya. Ya. Misalnya kan apa namanya itu ada usul literasi namanya. Literasi itu anak dituntut untuk membaca, mungkin kita buat suatu kasus gitu ya dengan ringkas gitu ya. Dari kasus itu nanti anak dituntut untuk menganalisisnya, mana kira-kira mungkin sikap atau perilaku yang benar kah atau tindakan yang benar. Nah, misalnya gini, kan tentang zakat tadi ya. Misalnya kita buat cerita, misalnya gini, Pak Ali panen raya, dia mendapatkan hasil panen padinya yang melimpah ruah melebihi 1 nisab. Namun ternyata Pak Ali tidak mengeluarkan zakat, dan gitu kan, dia merasa dia tidak perlu mengeluarkan zakat karena menurut dia padinya itu nanti itu akan bagi-baginya ke saudara-saudaranya karena itu lahannya milik bersama kan gitu kan. Sikap Pak Ali bagaimana pendapatmu tentang sikap Pak Ali tadi? Misal jawab A setuju karena alasannya, tidak setuju karena ini. Pak Ali itu sikapnya tidak tepat karena mengeluarkan zakat pertanian itu adalah pas saat panen. Jadi nanti ada dari opini-opini itu ada jawabannya paling tepat. Yang paling tepatnya tentu nggak bagi-bagi dulu kan. Dia pas dia dapat hasil itu keluarkan dulu zakatnya kan. Gitu ya. Kan langsung kalau zakat pertanian itu kan langsung dibayarkan kalau memang sudah sampai nisabnya kan gitu. Itu contohnya. Atau mungkin ada yang lain lagi, misalnya kan misalnya Pak Ahmad adalah seorang yang punya ternak yang banyak gitu ya. Itu yang kucing. Lalu Pak Ahmad ingin mengeluarkan zakat, lalu Pak Ahmad mengeluarkan zakat dengan memberikannya kepada anak yatim. Sedangkan Pak Ahmad itu adalah misalnya dia menyantuni anak yatim. Yang kedua tidak tepat karena anak yatim tidak berhak menerima zakat. Yang ketiga apalagi yang C apa yang D apa yang E apa. Nah tentu jawaban yang tepatnya nanti dia harus menganalisa dulu kan. Berarti kalau dia nggak paham bahwa anak yatim itu tidak berhak menerima zakat karena anak yatim itu kan tanggung jawab semua kaum muslimin kan. Ya Bu ya. Jadi kalau orang adalah tanggung jawab kita kan nggak boleh diberi zakat kan. Sama dengan kita berzakat ke anak kita, sama dengan kita berzakat ke orang tua kita karena orang tua misalnya kan tanggung jawab kita misalnya gitu. Nah itu kalau dia paham itu tentu dia nggak akan jawab setuju ya dengan tindakan Pak Ahmad gitu. Mungkin dia akan pilih B, tidak setuju karena anak yatim tidak berhak menerima zakat. Nah, itu soalnya hot namanya. Di soal yang Ibu kembangkan ada? Nggak ada berarti ya? Nggak ada Bu. Soal seperti itu ya? Nggak ada. Mungkin langsung aja, berarti itu soalnya lot aja tuh. Zakat artinya adalah itu soalnya kan itu dengan hafalan itu kan, tidak dengan pemahaman dijawabnya kan, dengan hafalan bisa dijawabkan. Iya Bu. Nah nanti kalau untuk soal B yang dituntut itu pemahaman, nggak seperti soal zakat adalah kan itu nanti ditanya dibuat satu cerita misalnya Bu Yulisma seorang guru PAI. Bu Yulisma sangat mencintai murid-muridnya. Bu Yulisma sangat sedih murid-muridnya tidak pandai baca Al-Quran. Nah, untuk itu Bu Yulisma menyempatkan menyediakan waktu untuk setiap hari untuk melatih anaknya membaca Al-Quran agar bacaannya lancar dan benar. Nah, tindakan Bu Yulisma itu sesuai dengan teori belajar
behavioristik, B. humanistik, C. kognitivistik, nah, D. sosial, E. misalnya konstruktivistik. Mana jawabannya? Mana jawabannya? Bingung kan ibu kan? Nah, kalau ibu paham, ibu jawab A gitu. Kenapa A gitu ya? Nah, itu kan ada di behavioristik itu ada namanya stimulus respons. Stimulus itu kan berulang-ulang kita lakukan suatu dorongan-dorongan. Apa dia? Dalam bentuk latihan yang berulang-ulang gitu. Akhirnya lama-lama siswa itu tanpa disadarinya karena udah terbiasa, akhirnya dia bisa. Berarti Ibu Yunisma menerapkan teori belajar behavioristik. Itu yang saya maksud. Jadi ibu harus paham. Ya, ibu harus paham. Iya Bu ya. Behavioristik itu apa intinya? Kalau humanistik itu apa? Nah, humanistik itu kan human, manusia. Berarti guru itu harus memperhatikan sisi humanistik si anak. Nah, anak itu berbeda-beda sebagai manusia, dia punya minat yang berbeda, gaya belajar yang berbeda gitu ya, kebiasaan, kecenderungan yang berbeda. Kalau memang begitu, bisa nggak anak itu diperlakukan dengan satu tindakan yang sama untuk yang berbeda-beda itu? Nggak bisa kan? Lalu apa dampaknya? Berarti guru harus pilih materi yang sesuai. Guru harus mengujinya sesuai dengan kemampuannya. Guru tidak boleh membebani anak melampaui batas kemampuannya, karena itu perlu dikembangkan. Ada materi remedi namanya, ada materi pengayaan. Kalau materi Peningkatan hasil belajar PAI. Peningkatan hasil ibu. Peningkatan hasil belajar PAI Melalui hasil belajar BAI melalui apa? melalui PBL Bu di kelas 5. Oke. Nah, apa masalah pada pembelajaran yang ibu hadapi selama ini? Apa masalah itu? baru-baru mah Jadi enggak iba. Iya dong.
Ini mana rumusan deh. Nggak tahu ibu masalahnya. Rumusan masalahnya, Bu. Ibu mengangkat masalahnya itu karena banyak yang tidak mencapai banyak di bawah KKM kan yang dipermasalahkan atau rata-rata nilainya yang rendah. Di bawah KKM, Bu. Nah, di bawah KKM. Berarti ibu ingin meningkatkan hasil belajar gitu ya. Iya, Bu. Oke. Nah, kemudian yang lain. Tunggu dulu. Target dari PPK ibu apa? Targetnya? Berapa ibu tetapkan? Persentase jumlah siswa di atas KKM kah atau rata-rata nilai siswa yang ibu targetkan di PPK-nya? Nilai siswa, Bu. Nah, berapa rata-rata yang ibu targetkan untuk dicapai? 80 misalnya atau berapa? Kalau sudah tercapai, Bu. Iya, berapa targetnya? 80. 70 lah. 50 rata-rata. 70. Ya, rata-rata nilainya 80. Atau yang di atas KKM sebanyak 80%. Iya. Bisa juga. Ya. Oke. Apa instrumen penelitian yang ibu buat? Untuk PPK itu, apa saja instrumen penelitiannya? Instrumen. Beh, mana mak isu mati? Hah? Beh, dia narik. Koneksi dah suara. Hah? Bisa jadi narik. Nah, tong isi di PT kau udah mana? Ini tongan nih. Iya rumah. Ini tik ibu Ini rumah ni bah. Oh, wow ti. Zoom na ini nari. Nah, betul ini tik ibu yang boh. Oh, wow ti. Kita cukupkan ujiannya Bu Yulisma, terima kasih ini Abi. Wih, ini bahasa Mangua. Kita cukupkan ujiannya Bu Yulisma, menelpon. Terima kasih. Baik Bu. Terima kasih kembali. Baik Bu aja Madi. Kasih Bu semuanya Bu, saran Ibu Bu. Jangan cukupkan ujiannya Bu Yulisma, sama Mangua kini latung. Asunnya mereka mau nih hana